Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rahmatullah, mari sama-sama kita akan syukur kepada Allah. Siang hari ini kita bertemu kembali di majelis ilmu, semoga diterima Allah SWT. Kita lanjutkan tema bulan lalu ya, cabang ke-60 masih tentang hak dan memenuhi hak istri dan anak-anak. Ada 3 klaster ya di dalam bahasan keluarga ini, ada pranikah, terus pas nikahnya itu, kemudian pasca nikah. Yang cabang iman ini bahasanya adalah pas nikah itu, yang setelah nikah itu. Ini bagaimana pasangan terutama suami dan istri bisa memenuhi hak-hak anggota keluarganya yang disebut dengan qu anfusakum wa ahlikum nar. Di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas kesuksesan pelaksanaan cabang ini salah satunya tergantung, tentu dengan izin Allah ya, tergantung kesuksesan di pranikahnya, di pemilihan pasangan. Bahkan bisa jadi kontribusi kesuksesan ini bisa 50%. Jadi kira-kira asumsinya kan kalau spare part mesin itu memang pas, itu kan tinggal ngerakitnya saja. Berarti kan rakitnya benar, berarti otomatis setiap anggota spare part ini atau anggota mesinnya atau part dari mesin ini akan bekerja dengan baik, memenuhi semua kewajibannya dan otomatis memenuhi hak part yang lain. Tapi kalau spare part dari mesin ini memang tidak benar, maka otomatis mau dipasang kayak apapun jadi perkara. Ini yang barangkali terutama bagi yang belum nikah ya. Yang kalau yang sudah nikah sudah disyukuri aja yang ada. Ini yang belum nikah, pemahamannya gini, itu kita temukan. Ini kan kalau waktu kita belum nikah kita tahu konsep ini, tapi persapannya kan setelah kita nikah baru tahu betapa pentingnya pemilihan itu. Kalau sebelum nikah kan paling banter, intinya kan packagingnya biasanya. Kalau belum nikah ya, pertanyaan pertama kalau cowok atau cewek nyari pasangan kan keren nggak? Gitu. Kalau cewek, karena yang dibeli itu casing ya udah nikmati casingnya. Bisa aja kan partnya itu ngolet kalau dalam kan, karena yang dibeli kan casingnya, ya udah nikmati casingnya. Begitu sudah dipakai untuk bekerja di rumah tangga, ngolet. Kan langsung ngolet ya, yang satu memuai, yang satu patah, yang satu baru ada perkara dikit langsung jadi perkara. Ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Nah sekarang pas nikah ini menarik di Islam. Ini mungkin satu-satunya hukum di Islam yang punya campuran 2 dimensi. Ada dimensi ibadahnya, ada dimensi akadnya. Ini kan akad nikah, akad namanya. Di Islam ditempatkan sebagai akad, tapi ditempatkan sebagai mitsaqan ghalidha. Akad-akad yang lain ya biasa. Dan akad ini, kalau akad yang lain itu objeknya kan harta. Kalau akad ini objeknya adalah badan. Makanya tidak ada objek harta di nikah. Kalau ada, karena pernikahan tidak berarti harta terbagi, tidak begitu. Karena akad nikah itu akad badan, yang nyampur cuma badan. Kalau harta harus diakati lagi. Karena akad harta itu ada akadnya lain, ada musyarakah, mudharabah, murabahah, ada muzaroah, apapun nanti bentuk hartanya seperti apa. Ini kemudian salah kaprah akad nikah masuk juga ke akad harta. Makanya akhirnya jadi masalah pada waktu pewarisan biasanya. Karena jadi nggak jelas nih harta siapa, masing-masing merasa dirugikan akhirnya. Dan itu akhirnya jadi menjadi dampak hukum yang lain. Nah di akad nikah ini meskipun akad, dimensi ibadahnya itu kuat sehingga memang pantas kalau dia memang suci. Engkau halalkan hamba Allah dengan nama Allah, maka engkau tidak pernah boleh melepas dia kecuali atas nama Allah. Sebagaimana istri tidak boleh minta cerai dengan alasan apapun kecuali Allah izinkan, yang namanya alasan syar'i, suami juga nggak boleh dengan mudah melepas istri kecuali dengan alasan syar'i. Jangan dianggap remeh. Karena asumsinya suami cerai kapan aja boleh, nggak boleh.
Kalau cerainya haram itu dibatalkan sama pengadilan. Misalnya nggak ada alasannya, wanita baik, nggak melanggar, menjaga kehormatan, taat, terus cerai, nggak boleh. Aku nggak suka, tidak bisa. Kecuali tidak sukanya beralasan. Baru nanti, oh tidak sukanya karena perilakunya buruk, kayak itu nanti baru jadi perkara syar'i jadi. Dalam nikah ini menarik ya. Yang pertama, ada syarat Islam dan di akad-akad yang lainnya. Anda boleh kerja di perusahaan orang yang tidak beriman, boleh beli barangnya. Mobil-mobil kita datang orang yang tidak beriman, itu sah itu akadnya. Akad jual beli kan Pak Muslim enggak? Oh berarti kita enggak sah ini akadnya, begitu enggak kira-kira? Kita beli mobil dari orang Marxis pun boleh sah. Tapi kita bisa nggak nikahi wanita Marxis, komunis? Nggak boleh. Ada akad, apalagi dibalik. Lakinya yang komunis, wanitanya muslimah, batal pernikahan. Ada syarat agama. Bahkan di persaksian wali itu juga ada syarat yang lebih, harus syarat orang adil. Jadi wali nikah itu harus adil. Karena kalau nggak adil, sebagian mazhab terutama Syafi'i itu membatalkan pewaliannya. Makanya tradisi di daerah yang nikahin selalu Pak Kiai. Wali aslinya nggak berani nikahin karena dia nggak yakin memenuhi syarat nggak, kan harus. Meskipun ini memang nanti debatable di kalangan mazhab ya, itu nanti boleh nggak wali nggak adil, wali pendosa gitu, boleh nggak menikahkan putrinya, pendosa, tukang minum mabuk itu boleh nggak nikahkan? Bisa nggak berani kan? Makanya tradisinya kan akhirnya mengundang Pak Kiai, bukan penghulu, karena simbol kesolehan Pak Kiai kalau di masyarakat. Berikutnya, pasangannya pun disyaratkan kesolehan. Kalau ada pasangan tidak soleh, misalnya di sini kalau batas kesolehan pasangan itu zina tidak zina. Jadi pezina nggak boleh nikah sama yang non pezina. Sebagian ulama membatalkan pernikahan itu. Sebagian mengatakan sah tapi dosa. Kayak gitu, dengan dianggap remeh. Jadi peselingkuh ketemu orang baik. Wah sayang kasihan dia sudah dihamili sama orang laki-laki yang tahu dia aku nikahin. Ya kata cowok yang keren, bukan cowok on. Masa nikahi wanita yang sudah hamil itu perjuangan atas nama cinta, bukan on. Ini kan kita dibangun persepsi oleh liberalis ini yang akhirnya seakan-akan itu perjuangan itu adalah kehebatan seorang laki-laki, nolong nggak begitu. Nolong itu wanita yang dihamili tadi kau cariin laki-lakinya dinikahkan, itu yang nolongnya. Atau wanita ini kau ungsikan ke tempat lain supaya dia melahirkan, hidup di situ sendiri, ya itu nolong namanya. Karena wanita ini wanita berzina, itu cara nolongnya. Jadi nggak boleh. Demikian juga sebaliknya. Makanya nanti kalau bezina ketemu bezina itu kan sudah seimbang. Itu nanti hukumnya boleh nggak boleh nih? Karena saat nikah itu orang saleh, orang afif, orang terhormat ketemu orang terhormat, itu nikah. Makanya kalau bezina ketemu bezina, dua-duanya harus taubat. Nah, sampai ada jadi bahasan. Kalau zina ketemu zina, belum taubat, sah tidak sah? Harus taubat dulu, Syafi'iyah. Kalau nggak taubat nggak sah nikah. Ini kan unik. Masa ada akad sampai mau ngurusin kehormatan, ngurusin apa? Pak, handphone saya jual deh, murah gitu. Bapak, bezina nggak? Ada nggak syarat begitu? Gak ada urusannya, mau dia tukang minum, tukang mabuk, selama handphonenya beli kita beli. Tapi di akad nikah nggak ada urusan kehormatan masuk. Berikutnya lagi ada urusan dosa nggak dosa ya, termasuk saksi itu nggak boleh saksi pendosa. Saksi harus orang yang adil, ya bukan pendosa besar. Ya ini bukan tukang dosa besar, karena tukang dosa besar dipertanyakan nanti kesaksiannya. Segitu-gitunya, udah kayak gitu dia harus diumumkan, sunnahnya kan, diumumkan. Supaya apa? Nanti daya ikatnya jadi tinggi. Kan kalau sudah diumumkan berarti laki-laki bener kan, meminang wanita ini, dan wanita ini mau berumah tangga dengan benar, diumumkan. Udah kayak gitu, ada sunnah yang ditinggalkan sekarang, yakni laki-laki menasihati istrinya dan mertua menasihati calon mantunya, itu sunnahnya. Nah sekarang karena mungkin tidak semua laki-laki bisa nasihatin, makanya diserahkan ke ustadz lagi. Jadi ustadz ini banyak menanggung beban masyarakat yang tidak mengambil peran ini. Karena ada tausiah nikah, itu sebenarnya itu lahir dari sunnah ini. Laki-laki bayangin aja, laki-laki berani nasihatin kepada istrinya di depan orang. Berarti laki-laki kokoh atau laki-laki biasa? Kokoh.
Berarti memang ini rumah tangga dimaksudkan betul kekokohannya. Laki harus berkata, hai istriku, jadilah wanita solehah. Terus kemudian, sementara dia pendosa, kan gitu sedikit. Bisa nggak gitu? Laki-laki nggak soleh ngomong istrinya, hai istriku, kau ini setelah menjadi istriku, kita akan bangun rumah tangga menuju surga. Kita jaga sholat kita. Oh, kapan taubatnya? Kan gitu paling. Berarti kan dia benar-benar orang yang sudah baik, taubat, kan gitu kira-kira. Artinya proses nikahnya itu pun dengan prosedur baik yang nanti menjadi rukun, syarat atau wajib dan sunnah yang akan menguatkan rumah tangga ini. Jadi ya, partnya bagus, pranikahnya bagus, pilihan anggota keluarganya bagus banget, sampai urusan nasab-nasab pun juga dibahas, prosesnya bagus banget. Nah, pasca nikah sekarang, kira-kira kalau udah kayak gini nih, pasca nikahnya lancar nggak gitu? Lancar banget. Jadi istilahnya ini itu dampak dari proses yang benar di sini. Kan pilihan partnya benar, rakit mesin nih, paketnya benar. Waktu merakitnya benar banget, merakitnya ini benar banget. Terus dicoba, 80% sukses lah insya Allah dengan izin Allah. Bahkan mungkin bisa 90% sukses. Nah yang jadi masalah, kita ingin meminta ini sukses, ininya amburadul semua di belakangnya. Ini yang sekarang kejadian. Bagian anggota keluarganya tidak memenuhi persyaratan untuk diajak berjalan di rumah tangga. Karena asumsi-asumsinya beda. Yang satu ingin duit, yang satu ingin package. Kamu kok jadi begini bentuknya, nggak jelas ya. Gitu. Dulu aku nikah kan kamu keren, sekarang jadi nggak jelas. Boleh nggak aku pindah ke sebelah rumah? Karena emang mindset utamanya cari itu, gitu loh. Ustaz, memang ada orang nggak cari itu. Ya, harus, ya ada mestinya. Agama memberikan konsep kok, berarti kan ada. Ya meskipun bukan berarti itu tidak dinafikan, tetap diterima, tapi bukan segalanya. Sementara yang wanita nyari duit, harus tanya. Pertanyaan pertama mertua ketika ditanya seorang laki-laki apa? Kerja apa deh? Gitu. Guru ngaji, wis gak cocok. Duitnya. Kecuali yang sudah populer baru. Ini artinya asumsi anggota keluarga berarti anaknya juga kan? Kita memang nikah itu untuk nyari duit. Udah beda kan jadinya. Bukan bangun sebuah rumah tangga yang sakinah, yang salihah, menjadi bagian dari agama, menjadi bagian dari dakwah. Udah beda misi. Makanya akhirnya kalang kabut. Banyak laki-laki mempertahankan istri yang cantik yang ia cintai ini sampai nggak jadi laki-laki. Kayak bulldozer, betul. Pagi siang sore, pagi siang sore. Karena kalau nggak bawa duit langsung ditutup pintunya. Benar-benar laki-laki yang sangat dieksploitasi sama para wanita. Benar nggak kira-kira? Kita ini deh. Jadi saya baru dapat jamaah. Saya yakin itu cerita di mimbar. Kok cerita nyata? Astagfirullah. Jadi benar-benar duit harus store semua. Setiap pagi minta transfer. Terkadang transportnya nggak cukup Ustaz, sehingga saya harus jalan kaki. Aduh, iku laki poet dok loh gitu. Yo coba yang kayak gitu, angkat tangan. Terjadi betul karena cinta, karena dia dapat yang keren banget, dia tempatkan ini bukan laki-laki lagi udah. Yang penting dia nggak jauh dari aku. Terjadi nggak rumah tangga begini? Pura-pura bisa mendidik, hai wanita, ayo bangun malam. Kalau nggak tak siram kue. Nyiram Thomas, aku pergi saya ini. Wah nih laki-laki kayak gitu. Kalau laki-laki kata pergi ya wis. Gitu. Banyak bidadari lain yang menunggu aku di surga itu Pak. Oke ya, kalau sudah pasca nikah ini berarti lahir yang paling dominan dalam urusan pasca nikah ini ada dua yang nanti kita bahas. Hak-hak yang masuk di dalam kajian fikih, hak-hak yang masuk di dalam kajian fikih yang kaitannya hukum. Yang kedua hak-hak yang masuk di kajian dakwah, yang masuk sebagian menjaga agama kayak gitu. Nah sekarang yang kita bahas hak yang masuk di kajian fikih. Yang pertama hak, mereka ada ya, hak wanita atas suami, hak laki atas istri, dan nanti hak masing-masing. Ada dua hak yang sama-sama harus memberikan. Jadi hak yang jatuh ke sana jatuh pula ke sini. Nah sekarang hak istri atas suami. Hak istri atas suami itu dibagi menjadi dua. Yang pertama hak yang bersifat harta, yang kedua hak yang tidak bersifat harta.
Nah, cabang iman ke-60 itu lebih difokuskan ke hak yang tidak bersifat harta. Hak yang bersifat harta itu masuk di bawah hak yang hak harta diasumsikan masuk di bawah hak yang tidak bersifat harta. Nah, sekarang yang harta dulu ya, dari bawahnya. Hak yang bersifat harta itu dua. Yang pertama namanya mahar. Yang kedua namanya nafkah. Mahar itu adalah harta yang diserahkan laki-laki kepada istrinya pasca sahnya nikah. Begitu nikah itu sah, lahir kewajiban mahar. Kalau maharnya disebutkan berarti sesuai dengan angka yang disebutkan. Kalau tidak, maka menggunakan rata-rata mahar di sekitar situ berapa. Sebaiknya mahar itu sesuatu yang bernilai harta. Sesuatu yang bernilai harta. Tindakan macam-macam tidak disarankan, meskipun boleh. Kenapa demikian? Karena mahar ini nanti menjadi senjata wanita ketika dia merasa rumah tangganya nggak bisa berjalan normal. Laki-laki punya hak namanya tolak. Kalau dia berumah tangga mulai kacau, nggak menghasilkan kebajikan, karena laki-laki baik, maka oke, ini nggak baik lagi rumah tangga ini. Spare part sudah kacau balau, mendingan dipisah saja. Kalau gitu kira-kira, ini anggota badan sudah nggak bagus, anggota rumah tangga udah nggak bagus, malah menghasilkan dosa, setiap hari tengkar, ini maksiat, terus nggak jelas kabeh, maka mendingan bubar aja. Baik-baik. Makanya kan amsikuhunna bi ihsan aw sarrikuhunna bi ihsan. Kau pegang dia dengan baik, kalau pas dia dengan baik. Sementara wanita punya apa? Jangan dianggap remeh. Dia punya hak khulu namanya. Khulu itu melepas. Jadi kalau tolak itu kan mencerai, memisah. Kalau khulu itu melepas, mirip-mirip sebenarnya. Cuman proses khulu itu caranya mengembalikan mahar. Nah, kalau maharnya itu rumit, contohnya maharnya membacakan Fatihah 100 kali, ya susah gimana caranya. Atau maharnya mengajari gitu. Maharnya seperangkat alat sholat. Ya bisa aja kan? Makanya dalam mahar itu sebaiknya sesuatu yang bernilai harta. Dalam tradisi salaf biasanya ke arah emas, ke arah itu emas atau perak atau apa ke arah itu justru yang baik. Karena nanti kalau ada apa-apa bagi wanita tinggal dibalikin, mas aku mau, aku udah nggak mau, balikin jadi khulu. Di Indonesia khulu tidak pernah dijalankan sama pengadilan, karena khulu itu dampaknya berat, sudah tidak mungkin balik lagi. Karena khulu itu hukumnya cerai 3. Talak 3, cerai 3. Kan kalau cerai itu kan 1 nanti bisa balik, terus 1 balik lagi, yang ketiga baru nggak boleh balik. Nah, sementara kalau khulu, jadi wanita itu betul, kalau sudah tidak mau itu memang langsung 200%. Itu mempenelitian di emosi. Kalau laki-laki enggak, sekarang nggak mau, besok mau lagi. Makanya dia punya 3. Ini hukum ini secara psikologi persis. Ini kalau bukan datang dari yang maha kuasa nggak ketemu. Kenapa laki-laki itu hanya sampai 3, kalau wanita 1? Karena memang wanita itu akan bertahan dengan kedoliman suaminya sampai dia sudah nggak tahan, dia lepas pas, itu berarti sudah tidak bisa lagi maafkan. Lihat sudah, simbolnya dikembalikan maharnya. Cuma di Indonesia biasanya apapun yang terjadi, meskipun wanita yang meminta akan diputar menjadi hukum cerai, tidak menjadi hukum khulu, supaya nanti kalau ada apa-apa masih bisa. Nah, yang kedua nafkah. Nafkah itu adalah pemenuhan suami kepada istri sepanjang hidupnya, ketika istri menjadi sah istrinya. Semua bentuk kebutuhannya tanggung jawab suami. Semua bentuk kebutuhan. Kalau kita bicara nafkah istri, berarti kita bicara badan istri, anak-anak belum. Jadi jangan gampang ya, ma ini duit ya, pokoknya terserah lah, dicukup-cukupin. Laki-laki yang tanggung jawab itu namanya. Nafkah itu nafkah istri, dihitung betul cara ngitungnya. Nah, berapa komponennya? Minimal 5. Yang pertama makanan. Nah, ini mulai merumitkan kita ini semua, para laki-laki ya. Wanita sih enak. Karena makanan yang dimaksud dalam nafkah, menurut para ulama salaf, terutama mazhab 4 itu, Imam Malik, Abu Hanifah, Syafi'i dan Ahmad, makan itu ini makanan siap saji. Apa maksudnya? Karena wanita ini ketika kita boyong dari rumah orang tuanya, itu harus kita hidupi layak. Nah, yang mau hidup layak itu berarti makanannya siap dimakan. Karena yang bisa membuat dia bisa kenyang dan layak itu kalau makanannya siap. Persoalannya di sini. Dari bahan makanan atau dari uang menuju makanan siap saji ini tanggung jawab siapa?
Kalau melihat hukum ini berarti tanggung jawab suami. Berarti suami wajib masak. Serius. Kita ini harus bersyukur para wanita Indonesia yang tidak terlalu paham hukum ini. Waktu saya di pondok dulu, ibunya itu digunjing ya, dirasanin oleh hampir semua ibu di sekitar pondok. Karena ibunya itu nggak ngerti apa-apa. Nah, sehingga masa wong wedok gitu ya, wah masa wanita sampai gitu. Pak Yai sampai kadang harus nyuruh santri beli apa gitu, beli lauk gitu, kadang Pak Yai kan lauk di rumah beli lauk. Sampai itu sih wanita masuk kayak gitu. Tapi terkadang yang paham, oh ya itu kan anaknya Pak Yai, ketika mantunya ngawasin pondok, oh hormatin Pak Yai, bapaknya gitu. Ternyata setelah kita kaji itu yang benar. Pak Yai menjalankan hukum di dalam fikih, terutama fikih Syafi'i itu begitu, fikih Syafi'i itu ketatnya luar biasa. Jadi wanita itu nangkring bro, nangkring. Nah yang bab ini bu, tolong jangan denger bu. Karena biar habis pengajian ini saya selalu dikomen sama laki-laki. Ustadz, begitu dapat pengajian besok langsung, mas mana makanannya? Ini uang belanjanya, bukan kewajiban bu. Nah, nanti kita beruntung karena pendapat kholaf itu ulama belakangan, terutama Kordowi, ulama Saudi belakangan. Nah, itu si masak dan yang lain itu dimasukkan di kategori ketaatan pada suami. Nah, itu. Jadi kalau kita megang pendapat yang terakhir aja. Oh ya sorry bu. Jadi apa ini nggak fair, ini videonya nggak fair. Ya ini pakai memainkan kepentingan gender namanya. Betul itu. Karena salaf ulama 4 itu dimasukkan ke nafkah. Karena bagi wanita hak dia dapat makanan. Atimuhun, kasih makan dia. Ya kasih makan gimana? Masa dikasih beras? Itu mah berarti belum berkutut. Ma, ini makanan. Kok beras toh? Ya itu makanan. Ya berarti kan nasi ada lauk ada apa? Kalau dia di Timur Tengah ya berarti ya roti udah. Kan nggak bisa dikasih gandum nih mas makanan. Terus kata apa? Ya nggak bisa toh. Nah berarti urusan pra makanan jadi ini menjadi tanggung jawabnya. Kalau dia nanti bisa beli makanan jadi atau bisa minta orang macam-macam itu urusan laki-laki, terserah mau disuap mau didoain jadi matang langsung seketika. Yang penting pokoknya makanan nasi wanita ini siap makan kenyang di tempat itu. Kalau lapar boleh. Yang kedua tempat tinggal. Tempat tinggal itu layak. Jadi semuanya layak. Layak itu, nah agama nggak kasih batas. Layak itu gimana? Ya ukuran rata-rata hidup di sekitar situ layak gimana? Nah asumsinya layak itu berarti ya bersih, tertata kan gitu. Ya ini jadi perkara mulai. Karena ada hukum menarik ini, wanita wajib ngikutin suami dimanapun tinggal, hukumnya wajib. Ya bu, jangan pernah nolak diminta. Karena kalau wanita ini menolak ikut suami, tinggal bersama suaminya, sementara rumahnya layak, hak nafkahnya gugur. Ini fikih, ini hukum. Bu, pindah bu kita ke Cilodong, kayak gitu ya, Jawa Cilodong. Enggak maunya di Jakarta Pusat. Bener toh? Rumahnya bagus, ya, aku mau di sini aja. Ya udah, nah, hak nafkahnya gugur. Bukan hak rumah tangganya, hak nafkahnya gugur. Karena rumah tangga Islam itu bareng, duduk di situ bareng. Kalau nggak bareng bukan rumah tangga. Nah sampai segitu hukumnya. Oleh karena itu laki-laki wajib menyediakan layak. Karena kalau rumahnya nggak layak, wanita boleh nolak. Misal, nggak layak itu gimana? Misalnya banyak kecoaknya, banyak curutnya, banyak tikusnya, bolong, bocor, kotor, banyak orang termasuk. Misalnya gini, di rumah itu ada eyang, opung, kakek, nenek, ponakan, tetangga, kemudian apa semuanya ikut di situ. Itu rumah tangga apa itu masjid toh mas? Ya itu rumah gitu. Terus isinya banyak, ya ini penampungan. boleh nolak, gitu. Nah. Sampai segitu kita memuliakan orang, dia harus dikasih tempat yang membuat dia nyaman tinggal bersama suaminya, nyaman. Kalau nggak nyaman boleh nolak. Nah kalau sudah nyaman, kalau dia nolak dia salah. Persoalannya ngurus supaya rumah nyaman ini jadi kewajiban siapa?
Halo Bapak-bapak. Kewajiban. Nah, sekarang kita masih komit di salat ya, kewajiban laki-laki. Makanya akhirnya nanti ada pandangan di Imam Malik, Anda bisa baca buku di Madzhab Imam Malik. Bagi laki-laki yang tidak bisa mengerjakan itu, dia wajib menyediakan orang yang bisa mengerjakan. Berarti dia harus membayar orang supaya mengerjakan itu semua. Karena wanita tahunya harus layak. Ini nggak layak mas, aku pulang kalau kayak gitu. Mas, dari rumahnya kok spray berantakan, aku pulang ke rumah mertua, oke, ke rumah bapakku. Oh jangan, layakin dulu, baru tinggal. Makanya nanti kalau kayak gitu, nanti baru ketemu. Kenapa laki-laki, mohon maaf ya, kalau nanti akhirnya urusan kebutuhan rohani, kenapa nggak bisa ditolak? Karena kaitannya hak-haknya dipenuhi sesempurna mungkin. Kaitannya dengan itu, nanti kaitannya dengan juga tentang masalah kebutuhan laki-laki yang nggak bisa geser ke menit berikutnya. Seketika itu harus terpenuhi penelitiannya. Kalau tidak, nanti prostat, jantung, gitu. Ini penelitian di kesehatan. Itu makanya agama kenapa mewajibkan wanita itu. Clear ya? Yang ketiga, pakaian. Nah, pakaian ini kita punya budaya baik, karena rata-rata ngasih pakaian ke istri pakaian jadi. Sudah selesai bahasannya sudah. Zaman dulu kan jahitin, berarti yang jahit, kalau nggak jahit sendiri ya, kalau kayak gitu. Clear ya? Yang berikutnya adalah kesehatan. Ya, ini wanita itu sehat di rumah laki-lakinya. Gimana caranya terserah, mau dikasih obat alternatif, mau didoain, mau dikasih jam-jam setiap hari, yang penting sehat. Di kedokteran itu semua tanggung jawab suami. Yang terakhir nih, kebutuhan-kebutuhan yang muncul karena perubahan kondisi. Mungkin sampai level tertentu masyarakat itu sampai segitu aja. Tapi sekarang udah nggak bisa. Transportasi masuk, telekomunikasi masuk, apalagi itu. Bahkan sebagiannya urusan nyisir rambut masuk. Karena banyak wanita nggak bisa nyisir rambut, dia harus ke salon nyisir rambutnya. Sebagian wanita itu nggak bisa gosok-gosok tangan, nggak bisa. Karena kalau gosok-gosok lecet tangannya, dia harus dibawa ke sebagian wanita. Gitu. Jadi salon telah masuk kebutuhan. Yang wajib dipenuhi itu kebutuhan, bukan keinginan. Cuman antara kebutuhan sama keinginan di masa kita itu tipis sekali bedanya. Bagi wanita seluruh keinginannya masuk di kebutuhannya. Contoh misalnya telekomunikasi. Apakah handphonenya harus begini atau boleh handphone Nokia yang 200.000 itu? Yang penting kan mak, kamu bisa saat ini 200.000. Gak bisa. Lu nggak bisa gimana? Nah sekarang nggak layak namanya. Nah ini masalah layak nggak layak. Makanya kenapa butuh soleh itu wanita soleh. Karena beberapa definisi hukum itu dikembalikannya ke adat istiadat. Hanya orang baik yang nanti bisa menyepakati. Kalau nggak sepakat. Mak, aku wajib nyediain kamu kan telekomunikasi. Ini tak kasih yang handphone 100.000. Nggak bisa, nggak layak. Dolim namanya. Lu udah layak. Butuhmu kan cuma aku telepon kan? Mau telepon siapa? Loh kan aku butuh ini panjang lebar, itu bukan kebutuhan, itu keinginan. Nggak bisa, ini kebutuhan. Kalau soleh sama solehah ketemu, oh nggak apa-apa. Tapi kalau nggak solehah, bakal dituntut sampai akhir hayat. Makanya kemarin saya bilang, kalau sudah ketemu tidak solehah, terus cantik, siap-siap aja menjadi kusir. Bener nggak? Perkara handphone aja itu bisa sampai babak benas, gara-gara menentuin merek handphone. Benar nggak kira-kira? Kalau yang tidak salihah sih nggak usah dikasih nomor, nggak apa-apa mas. Aku sudah pakai hati. Salihah nggak perlu lah gitu. Jadi makanya saya baru ketemu kenapa salihah itu demikian agama tetap, karena banyak kualifikasi ketentuan di hukum syariat itu kembaliannya ke adat istiadat, ke kesepakatan. Tidak ada misalnya agama makanan misalnya berapa budget makanan, nggak ada. Antum cari fikih berapa misalnya apa satu porsi 5.000, satu porsi 10.000, iya kayak gitu cara ngitungnya. Baru nanti bawa nanti etika menjadi bab yang lain. Ini kan kewajiban. Berarti kalau sudah tak kasih kamu nih potongan kamu kan dulu kan makan kamu itu kan 2.500 di kampung. Makanya merupakan kesalahan besar bagi laki-laki nikahi wanita kaya. Besar, itu salah besar. Karena jadi akhirnya budgetnya mahal. Karena ngitung budget itu dia dinafkahi orang tuanya seberapa, itu kan nafkah, itu kan budget hidup dia.
disesuaikan dengan kondisi tinggal dia sekarang di mana, apa kemampuan suami. Ya. Nah kalau dia keluarga kaya, berarti kan sekali makan hanya 100.000, sekali makan 50.000, berarti sehari 150.000, makannya dulu berarti 45 juta, 4,5 juta. Orang kaya itu biasanya ke salonnya setiap hari 2 kali. Habis nggak duit. Makanya kalau nikah itu wanita yang sederhana, yang sekali makan 2.500. Terus makannya 2 kali, cari yang sedang, makanya 2 kali jam 10 sama jam 5. Kan pagi ini orang Sunda cuma teh doang. Ma, kamu kan orang Sunda, gitu kan. Terus dulu waktu di kamu kan makannya segini ya, berarti 5.000 per hari, 150.000 per bulan nih. Terus teleponnya ini, transportasinya ini, gitu ya Mak. Ini dah, ini yang untukmu, yang untuk anak-anak, ini, yang untuk ini, dah cukup ya, sudah. Duit, kok nyisa? Kan duitku ini. Kamu udah sana oke kan? Butuh transportasi, kamu dulu kan angkot, berarti ini angkotnya setiap hari berapa? 10.000 kali itu ya 300.000 ini angkotnya. Kok nggak naikin mobil ya? Kalau sama saya ada mobilnya. Pokoknya kalau butuhkan fikih begitu ya, fikih nanti disempurnakan pakai etika. Kalau fikih mesti namanya hukum kan? Coba tanya orang hukum, rigid nggak? Rigid orang hukum dan sakit kalau bahasa hukum. Nggak gitu caranya teman-teman. Segini, Nah ini. Nah kebutuhan nomor 5 itu akhirnya menjadi tidak terbatas, tergantung masing-masing pasangan. Nah tapi nanti ya kuncinya dengan kesolehan. Nanti akhirnya yang penting istri ini layak bersama suami. Oke ya, di jam 1 kita akan nanti bahas hak yang tidak bersifat harta. Yang mulai dari makruh termasuk pendidikan. Jadi karena istri berhak mendapatkan pendidikan dari suami karena dibawa ke surga, sehingga harus menjadi tanggung jawab utama laki-laki memastikan wanitanya ini salihah sepanjang masa. Demikian dulu yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.